penyintas, angkot tersebut tak kuat menanjak. Mobil itu mundur dengan tidak terkendali, membuat semua penumpangnya panik dan menjerit. Angkot itu terperosok ke bawah lalu terbalik. Sobat penyintas, angkutan umum atau angkot menjadi teman akrab di masyarakat kota dan pedesaan. Selain tarifnya yang terjangkau, angkutan yang satu ini juga memiliki rute yang menjangkau hingga pelosok perkampungan. Sebelum transportasi online bermunculan, angkot pernah menjadi primadona transportasi di Indonesia. Sobat penyintas, sebuah angkot berpenumpang ibu-ibu yang ingin mengadakan reuni di salah satu tempat wisata terguling akibat tak kuat menanjak. Peristiwa itu terjadi di Caringin, Bogor sekitar 6 bulan yang lalu. Tak peduli dengan kondisi jalan yang terjal dan menanjak, sang sopir tetap memaksakan kendaraannya. Karena beban penumpang, angkot tak kuat melaju dan mundur hingga terguling di perkebunan sayur milik warga, menyebabkan seluruh penumpang terluka. Saya yang bernama Ibu Neni, salah satu korban dari angkot terbalik. Nggak usah panik Bu, nggak usah panik. Gimana ini Bang? Mobil Bang, kok jadi dudutan gini Bang? Bang. Nggak bisa Tenang aja kuat, tenang aja kuat. Kuat. Tenang aja kuat. Saya turun dulu Bang. Tenang aja kuat. Kuat aja kuat, tenang. Jangan panik Bu, jangan panik. Sebelum peristiwa itu terjadi, Bu Eni, salah seorang guru sekolah dasar, bersama teman-teman komplek perumahan lamanya, berniat mengadakan reuni untuk melepas kangen setelah sekian lama tidak bertemu. Oh nggak diangkat-angkat ya? Duh. Nah. Tuh. Tuh udah datang angkotnya tuh. Bang, kok lama banget sih Bang? Udah tungguin dari tadi. Udah ya naik semuanya yuk. Banget sih Bang. Ya ampun, udah nungguin dari tadi. Bang, naik semua. Udah kesiangan nih Bang. Luntur nih bener Bang. Naik semua ya. Nah, pada hari Sabtu sekitar abis duhuran, kita tuh sama teman-teman berencana pengen ngopi, pengen reunian di sana. Nah, kita tuh nyarter angkot yang jurusan 02 ke sana. Mereka kemudian memutuskan untuk pergi ke tempat wisata yang berada di Caringin, Bogor, Jawa Barat. Dengan mencarter sebuah angkutan umum, mereka kemudian berangkat menuju tempat wisata. Sepanjang perjalanan, mereka asik ngobrol dan bercanda ria sebagai ajang melepas rasa rindu setelah sekian lama tidak bersua. Tanpa mereka sadari, kondisi angkot yang mungkin sudah tak layak lagi untuk mengangkut penumpang. Dangdut ya di sana. Kita bisa karaoke ya di sana ya? Emang jalan ke sana kan Pancawati itu turun naik. Terus kan jelek jalannya juga. Kadang kan kita udah bilang ke Pak supirnya, Pak supir kalau misalkan ada kendala apa, biarlah kita yang turun aja dulu. Malah supir-supirnya itu maksain diri, katanya gini, nggak usah turun katanya, biar cepet sampai. Rasa was-was mulai datang ketika angkot mulai memasuki area wisata. Di mana saat itu jalan menuju tempat wisata memang melewati rute yang terus menanjak. Bu Eni bersama teman-teman terus memastikan ke sopir khawatir kalau angkot tak kuat melewati tanjakan. Nah si supir tuh maksain diri, kita tuh nggak boleh turun, padahal kita tuh pengen turun. Kita tuh takut sebenarnya.
Bu Eni bersama teman-teman terus memastikan ke sopir, khawatir kalau angkot tak kuat melewati tanjakan. Sang sopir dengan penuh keyakinan memastikan bahwa kondisi masih terkendali. Pelan-pelan aja bang. Pelan bang, pelan-pelan. Santai aja Bu, santai. Jangan bikin panik, jangan bikin panik. Bang, tapi ini jalanannya loh. Ya Allah, Bu, kesel banget tuh kontrakannya, Bu. Ini bang, ya Allah. Itu pelan-pelan bang. Bang, pelan-pelan bang. Kalau emang aku pelan-pelan nih bang. Ketemunya ke sana ya. Kan warga tuh bilang katanya harus turun dulu si penumpangnya. Soalnya kebanyakan itu nggak kuat si angkotnya. Nah si supirnya bandel nggak mau dengar. Padahal kita juga udah bilang, ya udah kita turun aja. Si supirnya tetap maksain. Aduh bang, ini gimana nih bang? Seorang warga sempat memberi peringatan kepada sang sopir agar para penumpang turun terlebih dahulu. Tapi sang sopir enggan untuk menurunkan para penumpangnya. Dia terus memaksakan kendaraannya untuk tetap berjalan mendaki tanjakan. Kita sampai kaget, semua mobil itu guling. Saya sampai berteriak, Allahu Akbar. Sobat penyintas, angkot tersebut tak kuat menanjak. Mobil itu mundur dengan tidak terkendali, membuat semua penumpangnya panik dan menjerit. Angkot itu terperosok ke bawah lalu terbalik. Jurang itu kebun sayur di bawahnya, milik punya warga. Nah dari sana kita tuh ada yang sampai luka-lukanya, ada yang dari tangan, dari kaki, dari kepala. Nah saya sendiri aja dari dada tuh kerasa nyesek banget. Semua penumpangnya histeris dan terluka. Dengan badan sakit dan penuh luka, satu persatu para penumpangnya keluar dari angkot naas itu, sobat. Dari situ warga, alhamdulillahnya warga tuh antusias nolongin kita. Sampai kita dilarikan ke rumah sakit Ciawi. Dari sana kita dengan uang seadanya, kita tuh berobat pakai uang sendiri. Dan kita tuh nggak ada si supirnya nggak ada tanggung jawab sama sekali. Dia malah kabur ninggalin kita. Beruntung warga sekitar datang dan segera menolong para korban. Sang sopir bukannya bertanggung jawab, malah pergi begitu saja meninggalkan para korban yang terluka. Seminggu setelah kejadian itu, Bu Eni benar-benar syok dan trauma. Apalagi ketika melihat angkot yang melintas di depannya. Dia terus terbayang kejadian yang hampir saja merenggut nyawanya itu. Teman-teman seprofesinya datang untuk memberi semangat kepada Bu Eni agar trauma yang dirasa Bu Eni segera hilang dan pergi. Temen kompleks saya yang dulu minta reuni. Nah, saya pesen angkot ya sedapatnya aja gitu, yang penting bisa kumpul kan. Nggak taunya kayak gini, Bu. Tapi kulihatnya angkotnya udah kayak gitu, rusak begitu. Lain kali mah kita aja, Bu Ani. Ya saya kira sedapatnya aja, Bu. Yang penting kita bisa kumpul-kumpul bareng. Dan murah ya. Lebih murah kan harganya kalau angkot. Semoga Bu Eni lekas sembuh ya sobat, agar beliau bisa mengajar kembali para murid-muridnya ya sobat. Nah alhamdulillah masih dikasih kesehatan, masih dikasih usia panjang sampai sekarang alhamdulillah. Uang berobat saya tanggung sendiri nggak apa-apa, yang penting sama Allah tetap dikasih sehat, dikasih rezeki panjang, itu alhamdulillah anugerah yang sangat besar. Jika ingin menyewa atau mencarter sebuah kendaraan umum, pastikan kondisi kendaraan layak dari sisi keamanan maupun kenyamanan. Mulai dari kualitas mesin, rem, ban, dan bagian interior mobil yang nyaman. Pastikan sopir memiliki pengalaman dan keahlian dalam berkendaraan, alias
lihai menguasai medan jalanan tanjakan atau rute berbelok. Jangan pernah tergiur dengan harga sewa yang murah. Sebab bisa saja harga miring karena kondisi kendaraan yang memang sudah tidak layak untuk jalan. Yang terakhir, jangan melebihi kapasitas muatan. Sebab beban yang berlebihan dapat menyebabkan bahaya dalam perjalanan nanti. Sobat Penyintas, rumah adalah tempat tinggal bagi semua orang. Struktur tanah yang baik dan pondasi bangunan yang kokoh akan membuat rumah bertahan dengan waktu yang lama. Tapi bila sebaliknya, rumah hanya dibangun dengan bahan material yang seadanya, justru akan menjadi petaka bagi pemiliknya. Sobat Penyintas, seperti musibah yang terjadi di Cimulang, Ranca Bungur, Bogor. Tembok penyangga rumah ambruk menimpa satu pekerja dan pemilik rumah. Pak Kodir, sang pemilik rumah, meninggal di tempat, sementara satu orang lagi terluka akibat tertimpa material bangunan yang roboh tersebut. Nama saya Heri, saya adalah korban timpa runtuhan. Iya, juragan. Ya, juragan. Juragan, ini naon juragan? Gempa ini juragan, Heri. Gempa. Heri, oke, itu naon? Awas, Heri. Ayo, juragan. Wah, udah juragan, Heri. Ini ya Allah, ya Allah. Musibah itu terjadi beberapa bulan yang lalu, sobat, di mana sesaat sebelum kejadian, Heri bersama rekannya dan pemilik rumah ingin menambah tiang pondasi pada tembok belakang penyangga bangunan. Sore itu langit tampak cerah. Pak Kodir sedang mencari Heri, seorang tukang bangunan yang biasa bekerja di rumahnya. 30 menit kemudian, Pak Kodir pun bertemu dengan Heri. Ia langsung mengajak Heri ke rumahnya untuk mengecek pondasi tembok belakang penyangga rumahnya. Heri, juragan. Kamu teh ngelamun wae ya. Biasa juragan, naonnya juragan? Saya teh ada gawean buat kamu. Waduh, gawe naon ya, juragan? Sini atuh. Naon, Kang? Gini Her, saya teh ada gawean. Ngecor rumah saya mau nggak? Aduh, mau banget tuh juragan. Nah, kebetulan teh kamu udah ada temennya, si Ucok. Udah nunggu di Oh, rumah. si Ucok? Iya. Ayo atuh. Ayo kan, Ayo, Kang. ayo. Juragan. Ini teh saya kalau kerja sini mah saya nggak bisa, juragan. Her, kamu teh jangan khawatir. Untuk masalah bahan bangunan, kamu teh tinggal gawe nya. Siap, juragan. Kan udah ada Ucok. Iya, siap ya. Ayo tuh, juragan. Ada lagi yang mau ditanya? Udah, siap. Serius? Bener. Ya udah ayo. Ayo. Cok. Kamu mau ngapain di bawah tangga? Ini juragan mau benerin yang di atas. Oh gitu ya. Ya udah hati-hati ya. Nanti saya sama Heri biar ngecor di bawah ya. Oh ya. Her, tolong bawain bantuin Ucok ya. Iya, juragan. Ayo, ke atas ya. Ayo. Hati-hati ya. Iya. Pegangin ya, Her. Siap. Ucok, hati-hati ya. Iya, juragan. Pelan-pelan. Hati-hati, Ucok. Kita kerjaan lanjutin yang bawah. Baik, juragan. Ini kamu bersihin ya. Iya, siap. Mereka mulai bekerja, menggali tanah untuk membuat pondasi tambahan. Tapi mereka tidak menyadari kalau akibat galian itu membuat struktur pondasi bangunan lama menjadi goyah. Kamu rapihin ya. Ini juragan, coran ini buat apa, juragan? Nah, ini teh buat penyangga bangunan biar tambah kokoh ya. Oh, biar kuat, juragan. Benar. Ya, udah saya kerjain. Oh, saya gali lagi, juragan ya. Sok. Sebentar, juragan ya. Iya. Pada saat kejadian, saya sedang mengecor, tiba-tiba ada gempa. Langsung tembok itu rubuh niban saya dan teman saya. Akibatnya tembok setinggi 4 meter roboh menimpa Heri dan Pak Kodir, sang pemilik rumah. Sementara Ucok rekan Heri berhasil selamat dari reruntuhan.
Suara dentuman keras tembok roboh alhasil bikin warga sekitar panik, Sobat Penyintas. Lindu. Ya, Bu. Ayo, Bu. Ayo. Kan ada gempa, ambruk tuh. Dengar saya lagi di rumah, dengar ambruk suara keras, jatuhnya rumah longsor. Itu lagi renovasi atau bangun baru? Renovasi. Tapi itu bener apa adanya gempa? Iya Pak, ada gempa. Pak Kodir meninggal dunia, sementara Heri terkubur runtuhan material batu di tengah himpitan dinding yang ambruk. Heri terus berdoa dan berjuang untuk tetap hidup. Warga sekitar segera berdatangan untuk menolong para korban. Mereka menggali dengan alat seadanya. Salah seorang warga melihat tangan Heri yang keluar dari reruntuhan dengan sigap. Mereka kemudian menggali reruntuhan di mana Heri terkubur saat itu. Caranya gimana, Pak? Harus digali. Ya udah kita gali apa ya? Itu pada saat ketiban itu Heri teruruk atau gimana? Ya, teruruk. Tapi Pak Kodir pemilik rumah tidak selamat. Dia meninggal dunia. Saya mendengar suara ambruk longsor, terus nolongin korban sampai dibawa ke rumah sakit, dan dari 5:30 tuh saya bawa ke Auri, dipindahkan ke RSUD, dari RSUD sampai nggak adanya. Ayo cepet, Pak. Ayo, Pak. Cepet, Pak. Saya di rumah sakit, di kepala saya dijahit 7 jahitan. Nih kepala saya dapat 7 jahitan. Sama kaki saya terkilir, nggak bisa untuk berjalan. Setelah kejadian, saya kemudian dirawat berobat jalan selama sebulan. Alhamdulillah, Heri berhasil diselamatkan oleh warga. Kepalanya mendapat 7 jahitan, kakinya lebam dan bengkak. Setelah mendapat perawatan di rumah sakit, Heri kembali ke rumah. Hari-hari dilaluinya untuk menunggu kesembuhan. Tak ada lagi yang bisa Heri lakukan. Hidupnya kini hanya bergantung pada kakak tertuanya. Trauma berat masih terlihat di wajahnya. Bibirnya susah digerakkan dan lidahnya susah untuk berbicara. Setelah kejadian saya trauma mengingat kejadian itu karena tubuh saya keburuk. Kita doakan semoga Allah memberikan kesembuhan untuk Heri ya sobat, agar ia bisa hidup normal kembali. Semua yang dialami Heri akan menjadi pelajaran bagi kita semua. Ada hikmah yang bisa kita ambil dari musibah tersebut. Tapi saya bersyukur masih dikasih kesempatan hidup sama Allah. Mudah-mudahan kejadian ini tidak pernah terulang lagi. Bekerja memang sudah menjadi kewajiban bagi setiap orang. Mencari nafkah untuk menghidupi keluarga. Tapi bukan berarti bekerja tanpa kewaspadaan, karena hal itu akan mendatangkan petaka bagi diri sendiri dan juga keluarga. Pondasi adalah hal yang utama dari sebuah bangunan rumah ataupun gedung. Pastikan pondasi dibangun dengan struktur yang kuat dan tahan dari kikisan air tanah. Besi cakar ayam yang kokoh, susunan batu kali yang kuat, yang utama adalah campuran semen dan pasir, menjadi kunci kekuatan sebuah pondasi rumah. Pastikan struktur tanah bangunan bukan tanah urukan atau lumpur. Kedalaman galian tanah untuk posisi pondasi rumah harus benar-benar diperhatikan, sebab jika sembarang, maka bangunan akan mudah roboh. Sesuaikan ukuran besi untuk pondasi rumah yang akan dibangun dengan standarnya. Takaran semen dan pasir harus sesuai dengan takarannya, sebab kekuatan sebuah pondasi tergantung dari keduanya.